Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnul Arabi. Begini ku nggih. Qala dawuh sapa Ibnul Arabi, Syekh Ibnul Arabi. Dawuhipun qasama andum bagi sapa ulama para ulama radhiyallahu taala anhum. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah taala anhum saking para ulama. Bagi adzhaba atau adzhaba ing lunga fil ardi ing dalam bumi, haroban ing lunga krana melayu, watolaban lan lunga krana murih perkara. Syekh Ibnul Arabi berkata bahwasanya para ulama membagi hijrah itu ada dua. Yang pertama adalah al-dhahaba haroban. Jadi hijrah karena takut akan sesuatu. Golongan yang pertama, pembagian yang pertama. Lalu yang kedua adalah al-dhahaba, jadi pergi hijrah tolaban. Hijrah karena ingin mendapatkan sesuatu, ingin mencari sesuatu. Pergi dari satu daerah ke daerah yang lain dengan tujuan untuk mencari sesuatu. Fal awwalu mongko utawi kang awal, yang pertama adalah hijrah, pindah dari satu daerah ke daerah yang lain karena takut sesuatu. Iku yang qasimu kandum terbagi ila sittati aqsamin maring 6 piro-piro dunduman. Pergi karena rasa takut akan sesuatu, rasa terancam akan sesuatu, itu terbagi menjadi 6 bagian. Al-awwalu utawi kang awal, yang pertama iku al-khuruju metu min daril harbi saking desane kafir ila daril islami maring desa Islam. Wahia utawi khuruj min daril harbi ila daril Islam iku baqiyatun tetap hukumnya, maksudnya ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Wallati utawi hijrah ing qata'at kang dadi pegot terputus apa allati sudah tidak dianjurkan lagi, disunahkan lagi, bil fathi sebab bedai negara Mekah, fi qaulihi ing dalam dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rupane dawuh la hijrata, ora ono hijrah iku maujud, tidak ada hijrah ba'dal fathi ing dalam sawuse bedahe negara Mekah, ditaklukkannya negara Mekah oleh kaum muslimin. Hiya yo allati iku al-qasdu nejo ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maring Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haitsu kana in dalam sekiranya tinemu sapa Kanjeng Nabi. Pembagian yang pertama karena takut, yang pertama adalah hijrah dari satu desa kafir ke desa yang Islam. Jadi ketika seseorang itu berada di desa kafir, urip ning desa sing mayoritas mutlak itu orang-orang kafir. Karena kalau kita hidup di lingkungan yang mayoritas kafir secara otomatis, mungkin kita tidak merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah kita.
juga kita tidak merasa nyaman, uas-uas dalam kehidupan sosial kita, khususnya masalah ma'isyah kita. Karena mereka orang kafir, kan menghalalkan segala cara, maksudnya apapun halal menurut mereka. Jadi mereka biasa makan babi, makan apa segala macam. Sedangkan kita orang muslim, mungkin kita akan kesulitan mendapat makan makanan halal. Juga kita akan merasa tidak nyaman ibadah kita. Mungkin juga mereka, kalau itu daerah-daerah kafir yang keras, daerah-daerah kafir yang benar-benar membuatnya tidak nyaman orang-orang muslim, jadi kafir yang mengancam jiwa orang muslim, yang membuat tidak nyaman kehidupan orang muslim dalam beribadah dan segala macam, maka orang tersebut itu boleh pindah dari negeri asalnya yang di situ mayoritas orang kafir, pindah ke desa, ke daerah yang mayoritas orang muslim. Adapun sabda Nabi yang mengatakan atau terputusnya hijrah, sudah tidak ada hijrah lagi, tentang hadis Nabi yang menerangkan tentang tidak ada hijrah lagi, yaitu yang ada pada sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah terbukanya kota Mekah, tidak ada hijrah lagi setelah ditundukkannya kota Mekah dari kaum kafir Quraisy, ditundukkan, ditaklukkan kaum orang-orang Islam. Yang dimaksud tidak ada hijrah lagi seperti itu adalah hijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nopo? Karena Rasulullah ini kan sampun sedo, sedangkan Mekah itu sudah menjadi negara Islam. Jadi yang dimaksud pada hadis la hijrata ba'dal fathi itu dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ditaklukkannya kota Mekah. Karena hakikat arti hijrah secara di dalam sejarah yaitu hijrahnya, perpindahannya kaum muslim yang ada di Mekah ke Madinah, itu adalah hijrah mereka, pindah mereka kepada Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pindahnya dari Mekah ke Madinah itu bukan karena kota Madinahnya, jadi bukan karena spesial sifat khususiyah dimiliki tanah Madinah, itu bukan. Tapi hijrah itu karena mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kota Mekah sudah ditaklukkan, secara otomatis kota Mekah menjadi negara Islam. Maka Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Jadi la hijrata ba'dal fathi di situ adalah hijrah yang mengikuti Rasulullah, hijrah yang nusul maring Kanjeng Nabi pada saat itu. Haisukana, jadi seketika Rasulullah itu masih ada. Nah, setelah sekarang, zaman sekarang itu Rasulullah sampun wafat, sampun sedo. Lah hijrah kita bukan kepada Rasulullah, tapi hijrah kita yang bagian yang pertama inilah hijrah dari negara kafir kepada negara Islam, yang mana bisa kita leluasa bebas melakukan aktivitas seorang muslim dalam hal ibadah dan masalah-masalah kehidupan. Ini yang pertama. Al-khuru asani utawi kang kaping pindho iku al-khuruju metu min ardil bid'ati saking negara bid'ah, saking bumi bid'ah. Yang kedua adalah keluar dari satu daerah yang di situ sudah mayoritas, sudah menjadi kebiasaan penduduk setempat itu melakukan hal-hal bid'ah. Hal-hal bid'ah di sini adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan bertentangan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama salaf. Di sini al-khuruj min ardi bid'ah yang kedua. Qala Daus Ibnul Qasim, Syekh Ibnul Qasim, sami tu ngrungu sapa ingsun Malikan ing Imam Malik. Saya mendengar Imam Malik berkata,
Yaqulu halidau sapa Imam Malik la yahillu ora halal li ahadin kedue wong sewiji ayu qima ing yen to mukim sapa ahad bi ardin ing dalem bumi to ana bumi yusabbu kang den pisui, yang dicaci maki, yang dihinakan fiha ing dalem aret sapa as-salafu ulama salaf. Syekh Ibnu Qasim berkata, saya mendengar Imam Malik radhiyallahu an dawuh berkata la yahillu li ahadin ayyuqima bi ardin yusabbu fiha salah. Tidak halal bagi seseorang bermukim, bertempat, berdomisili di suatu daerah yang mana daerah tersebut itu dicaci maki para ulama salaf. Contoh seperti apa? Jadi masalah mencaci maki itu tidak langsung mengatakan ulama ini tabiin atau sahabat dicaci maki kurang ajar, musyrik, pelaku bid'ah segala macam atau apa. Tidak seperti itu. Mencaci maki perbuatan, memusyrik-musyrikan, membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan amalan yang amalan tersebut itu mengikuti ulama salaf, itu sama halnya mencaci maki ulama salaf itu sendiri. Contoh, seseorang hidup di suatu daerah. Lah, orang tersebut biasa melakukan suatu amalan, suatu kebiasaan ziarah kubur setiap Jumat umpama, atau biasa melakukan tawasul. Lalu oleh penduduk setempat, apa yang dilakukan orang tersebut itu dikafir-kafirkan, dicaci maki, bahwa itu adalah perbuatan musyrik, itu menyembah kuburan. Tawasul itu berarti meminta kepada wali, kepada malaikat, kepada jin, kepada apa. Mengharamkan, memusyrikkan, mengharamkan tahlil, mengharamkan ziarah kubur, memusyrikkan ziarah kubur, mengharamkan, memusyrikkan tawasul, itu berarti suatu perbuatan bid'ah. Mereka melakukan kebid'ahan, mereka sama halnya mencaci maki para ulama salaf. Karena tawasul membuat perantaraan, berdoa, kita tawasul itu sudah diajarkan oleh ulama salaf. Para sahabat sudah melakukan tawasul. Para sahabat melakukan ziarah kubur. Bahkan ziarah kubur itu juga dilakukan oleh Nabi. Walaupun awalnya Nabi melarang pada awal-awal Islam, Nabi melarang karena keimanan mereka itu belum kuat. Keimanan mereka masih dekat dengan jahiliyah. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu tudzakirul akhirah. Awalnya saya melarang ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian, ziarah kubur kalian, karena di dalam berziarah kubur bisa mengingatkan kita kepada kematian. Jadi ketika di suatu daerah kita hidup tidak nyaman, tahlilan dikafir-kafirakan, diharam-haramkan, yasinan dianggap bid'ah, goblok kan nggih. Yasin itu kan ayat Al-Quran, surat dari surat Al-Quran, digarap haram. Berarti kita mengharamkan membaca Al-Quran, mengharamkan, mengkafirkan, memusyrikkan ziarah kubur dan lain sebagainya. Sama halnya orang tersebut itu memusyrikkan, misui, mencaci kepada para ulama salaf. Karena ulama salaf itu melakukan ziarah kubur, ulama salaf itu melakukan tawasul dan seterusnya. Nah, ketika kita hidup di daerah seperti itu, maka Imam Malik mengatakan la yahillu li ahadin ayyuqima. Jadi tidak halal bagi seseorang yang ulama-ulama salaf itu dicaci maki, jadi mengkafirkan, memusyrikkan ziarah kubur, tawasul, sama halnya mencaci maki para sahabat. Kita hidup di daerah seperti itu, maka menurut Imam Malik tidak halal bagi kita di situ. Pergi saja dari daerah tersebut. Pergi dari situ, pindah dari situ, mencari desa yang tidak dilakukannya bid'ah.
yang tidak ada celaan pada para sahabat, kepada ulama salaf. Nah, ulama salaf itu mungkin kemarin ini sudah saya singgung sedikit. Ulama salaf itu golongan ulama-ulama yang hidup sebelum periode, sebelum kurun 500 hijrah. Kalau setelah hidup mereka itu setelah 500 hijrah dikategorikan ulama kholaf atau ulama mutaakhirin, ulama-ulama akhir, yaitu yang hidup setelah 500 hijrah sampai ke sini. As-salisu tai kang kaping 6 iku al-khuruju metu min ardin saking bumi yaghli bukang banget yang merata alaiha ing atase aret opo al-haramu perkara haram fa inna talabal halali mongko semene murih halal iku faridotun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Lalu pembagian yang ketiga, hijrah yang ketiga karena takut, yaitu keluar dari satu daerah, dari satu bumi, satu negara, yang dimana di daerah tersebut itu sudah merata adanya barang haram. Makanannya isinya haram, suatu yang dilarang oleh Allah. Dalam mencari nafkah pun mayoritas mereka menghasilkannya dengan cara haram, mencuri, menipu, dengan berjudi, atau dengan jual beli barang haram, jual beli babi, jual beli arak dan segala macam. Sehingga kita itu kesulitan mencari harta yang halal. Maka ketika kita itu hidup di daerah seperti itu, maka dianjurkan kita itu pergi, pindah dari desa tersebut. Kita pergi dari desa tersebut, cari daerah, dari negara, cari kota, cari desa yang kira-kiranya itu tidak ada atau tidak daerah tersebut itu aman dalam kita mencari nafkah yang halal. Karena apa? Karena mencari rizki halal, mencari barang halal itu hukumnya sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam. Faridotun ala kulli muslimin, hukumnya sangat wajib, sangat fardu bagi orang Islam. Tolabal halal faridotun ala kulli muslim. Ar-rabiu utai kang kaping 4, yang keempat, pembagian keempat, al-firoru iku al-firoru lumayu, pergi, jadi menyelamatkan diri, minal adiyati saking piro-piro piloro fil badani ing dalam badan. Lalu pembagian yang keempat, hijrah yang keempat itu adalah pergi dari suatu daerah yang mana di daerah tersebut itu diri kita, badan kita selalu tersakiti, selalu teraniaya, terancam jiwa kita. Wadzalika utai mengkunal firoru minal adiyati fil badan iku fadlun kanugrahan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Arkhoso murahaken, memberikan dispensasi kemurahan, bukan rukhsah fihi ing dalam fadl, ing dalam dalik. Fa idza khosya mengko nalikane wedi sapa wong ala nafsihi ingat se awak dhewene wong fi makanin ing dalam panggonan swiji faqad adina mengko teman-teman izin sapa Allahu taala Allah taala fil khuruji ing dalam metu anhu saking tinggal makan. Wal firaru lan lumayu binafsihi kelawan awak dhewene wong yakhlisuha khale nyelametake sapa man ing nafas ming dzalikal yakhlisuha khale ngikhlas napa namine nyelametake sapa man ing nafas ming dzalikal mahduri saking mengkono-kono perkara kang den wedeni. Yang keempat nih, jadi ketika seseorang itu terancam badannya, terancam jiwanya, badannya selalu dianiaya oleh orang-orang setempat, selalu diintimidasi, selalu disakiti, maka dia boleh pergi dari tersebut ke daerah yang lain yang kira-kira badan kita itu aman, jiwa kita itu aman, tidak tersakiti. Nah, hal itu adalah fadl dari Allah. Pindah dari daerah tersebut supaya kita tidak disakiti, badan kita, fisik kita adalah suatu
fadl, anugerah dari Allah. Allah itu membolehkan, Allah murah apa? Allah itu memberi dispensasi, Allah itu merukhsahkan, murahaken datang tiang kala untuk pergi dari daerah tersebut ke daerah yang lain ketika badan kita selalu disakiti di daerah tersebut. Wa awwalu man fa'ala dzalika, wa awwaluman utawi kawitane wong fa'ala kang gawe sapa man yang melakukan dzalika ing mengkon-mengkono firor minal adiyah iku Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihi salam. Hina khofa nalikane wedi sapa Nabi Ibrahim min qaumihi saking kaume Nabi Ibrahim. Dan orang yang pertama kali melakukan hijrah, pindah dari satu daerah ke daerah yang lain karena alasan jiwanya terancam, badannya selalu disakiti, fisiknya selalu disakiti, orang yang pertama melakukan itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim merasa terancam jiwanya, selalu tidak tenang dirinya, selalu disakiti fisiknya oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim pindah dari daerah tersebut ke daerah yang lain. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim ketika itu, nah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an tentang pindahnya Nabi Ibrahim karena takut disakiti oleh kaum-kaumnya. Dawuh Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Inni tamasna ingsun Nabi Ibrahim iku muhajirun wong kang hijrah yang berpindah ila rabbi maring pangeran ingsun. Jadi bukan karena napa-napa niaten niku krana krana pindah kepada Allah. Saya adalah orang yang berhijrah kepada Allah, meninggalkan desa kaumnya yang selalu menyakiti dirinya. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala mukhbiran halidat kang warta-warta mengabarkan an Musa saking Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah juga menceritakan tentang Nabi Musa di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya, meninggalkan Mesir. Fa kharaja mongko metu sapa Musa minha saking kotane Fir'aun Mesir khaifan hale wedi ya taraqqabu tur hale nginjen sapa ya Musa. Nabi Musa juga melakukan itu karena saat itu Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentarane, terancam jiwanya. Maka beliau pergi dari Madinah ke daerah yang lain, itu sampai kepada Nabi Syuaib alaihissalam karena takut dikejar-kejar oleh kaum Nabi Musa. Itu boleh kaum Nabi Musa. Di situ diriwayatkan di dalam Al-Qur'an diceritakan itu fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku al-khuruju metu khaufal maradi krana wedi lara fil biladi ing dalem negara fi biladil wahmati ing dalem piro-piro negara kang rusak kesehatan ilal biladin nazhati maring negara kang bersih. Nah, yang kelima. Nah, sekarang pada saat ini pandemi COVID-19 virus corona. Yang kelima, pembagian karena takut, pergi diperbolehkan karena takut. Yang kelima ini, pembagian kelima adalah ketika seseorang merasa terancam dirinya, merasa takut terkena penyakit yang ada di daerahnya, takut tertular oleh wabah yang sedang berjangkit di daerah tersebut, dan dia dalam keadaan bebas dari virus, bebas dari penyakit. Artinya dia benar-benar tidak terindikasi, tidak terpotensi terjangkit virus. Ketika dia benar-benar bersih, sama sekali tidak terjangkit virus itu, maka dia boleh meninggalkan kota tersebut ke daerah yang aman dari penyakit menular. Tapi khusus ketika dia itu benar-benar bersih terjangkit dari virus. Jadi boleh, agar dia selamat tidak terjangkit virus, dia boleh meninggalkan kota tersebut. Meninggalkan kota tersebut
ke daerah yang bersih, daerah yang tidak terindikasi terjangkit virus atau wabah menular. Fakot adina mongko teman-teman ngidini. Pada zaman Rasulullah terjadi ini. Wakot adina lan teman-teman ngidini sopo Rasulullah, sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngidini li irniyina maring kaum irniyin. Nabi pernah mengizinkan kaum irniyin fidzalika ing dalam mengkono-mengkono al khuruju khaufa minal marad hinas tauqamu ing dalam nalikane ngrusak kesehatan khinas tauqamu nalikane ngrusak kesehatan ing kaum irniyin al madinata ing kota Madinah ayakhruju ing yen to metu sapa ya kaum irniyin ilal maroji maring tanah maroj. Jadi pada zaman Rasulullah juga Rasulullah pernah memerintahkan, mengizinkan kaum irniyin untuk keluar dari kota Madinah karena dengan tujuan mbok sampai mereka itu menulari penyakitnya kepada kaum Madinah saat itu, sehingga Nabi menyuruh mereka untuk hijrah, untuk pindah dari Madinah kepada tanah Maroj. Karena nopo alasannya supaya mereka tidak merusak kesehatan orang Madinah, tidak menularkan wabahnya, tidak menularkan penyakitnya kepada penduduk Madinah. Disuruh untuk pergi dari situ. Asadisu utawi kang kaping 6 iku al khuruju metu khaufan krana wedi minal adiyati saking pira-pira piloro fil mali ing dalem bondo. Lalu yang keenam itu yang terakhir dari pembagian pindah hijrah karena takut adalah boleh pindah karena takut hartanya itu didolimi, disakiti. Al-adiyah piloro fil mal maksudnya hartanya itu tidak aman, sering dicolong wong, sering dirampas orang. Di situ mayoritas penduduknya pencuri atau penipu dan segala macam. Ketika seorang hidup di daerah yang seperti itu dan dia takut hartanya itu tidak aman, hartanya itu takut dicuri, sering dirampas orang dan segala macam, itu boleh meninggalkan daerah tersebut, cari desa yang aman. Fa inna hurmata malil muslim mongko temestune kamulyane kehormatan bandane seorang muslim iku kahormati damihi koyo kemuliane getihe muslim. Karena kehormatan harta seorang muslim nilainya sama dengan kehormatan darahnya. Menjaga hartanya itu wajib seperti halnya menjaga dirinya dari dibunuh orang. Jadi menjaga harta, kehormatan harta, memuliakan harta kita, menjaga harta kita itu sama halnya, hukumnya sama seperti menjaga diri kita, menjaga jiwa kita. Hifdzul nafas dan hifdzul mal itu hukumnya wajib. Maka boleh kita berpindah dari daerah yang tidak aman karena sering terjadi pencurian, penipuan, perampasan, pindah ke negara yang aman, yang kita itu hidupnya nyaman, damai, tidak ada pencurian, tidak ada penipuan dan lain sebagainya. Ini yang terakhir. Wa amma qismu thalabi fa innahu yanqasimu ila asyrah. Adapun hijrah karena mencari sesuatu itu terbagi menjadi 10. Wa amma qismu thalab fa innahu yanqasimu ila asyrah. Sementara ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.